Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali lagi di pembelajaran fisika, karena hari ini kita belajar fisika di jam terakhir di hari ini, jam 11 sampai jam 12 siang, seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, dan juga tetap jaga olahraga. Jangan sampai antum semuanya olahraganya kendor, jangan sampai pola makannya juga tidak dijaga, jangan sampai pola kesehatan dan kebersihan antum semuanya dilupakan, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran fisika kali ini, kemarin di pembelajaran tatap muka kita sudah membahas mengenai tentang listrik statis. Sebenarnya sih sudah lama ya listrik statis kita belajar, karena mungkin qadarullah kita melalui sebanyak ujian, melalui titik di mana kita diuji dengan penyakit COVID-19, dan kita dalam masa-masa isolasi kemarin-kemarin seperti itu. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran KBM, walaupun kita dalam masa daring online kembali, seperti itu. Nah, adapun Bapak yang akan ingin sampaikan pada fisika kali ini adalah mengenai induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini itu merupakan sebuah atau salah satu materi dalam fisika modern, di mana induksi elektromagnetik ini adalah gabungan dari kajian tentang listrik atau elektro dan magnetik atau dalam kajian magnet, di mana antara elektromagnetik ini, ketika magnet ini akan masuk ke dalam sebuah konduktor yang konduktor listrik ini, maka magnet ini akan menghasilkan garis-garis medan magnet sehingga terjadilah aliran arus listrik yang ada pada konduktor listrik. Nah, itu adalah prinsip dari induksi elektromagnetik, yang merupakan peristiwa timbulnya arus listrik yang diakibatkan oleh perubahan fluks magnetik. Nah, fluks magnetik itu apa? Fluks magnetik itu adalah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi di gambar ini adalah garis-garis gaya magnet, yang garis warna biru ini. Nah, garis-garis gaya magnet ini akan menimbulkan terjadinya arus listrik pada konduktor yang ada di lilitan ini. Tuh, di sini ada aliran arus listriknya nih pada gambar ini. Nah, itu adalah prinsip dari elektromagnetik. Jadi, semakin besar garis gaya magnet yang menembus bidang, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi semakin banyak garis-garis medan magnet, maka arus listrik yang dihasilkannya akan semakin banyak atau akan semakin besar, seperti itu. Nah, induksi elektromagnet ini dilakukan atau ditemukan oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday, yang memiliki gagasan mengenai medan magnet dapat menghasilkan arus listrik atau elektromagnetik, seperti itu. Nah, bagaimana sih proses dan faktor induksi elektromagnetik itu terjadi? Nah, bisa dilihat di gambar sini bahwa ketika magnet ini digerakkan ke dalam, ketika magnet ini dimasukkan ke dalam sebuah lilitan konduktor listrik, maka arusnya yang terukur pada galvanometer, ini adalah galvanometer, ini menunjukkan jarumnya akan menyimpang ke arah kanan. Jadi magnetnya bergerak ke dalam, maka arus listriknya yang mengalir itu akan bergerak menunjukkan jarum galvanometernya bergerak ke arah kanan.
Nah, sedangkan pada saat magnet ini di dalam kumparan atau di dalam lilitan ini dan diam, maka jarumnya ini akan kembali ke nol, kembali ke semula, seperti itu. Jadi pada saat magnetnya ini diam di dalam kumparan sini, maka jarumnya itu yang awalnya berada di kanan kembali ke semula di titik nol. Nah, selanjutnya ketika magnet ini digerakkan keluar, maka jarum yang ada di galvanometer ini akan ke arah kiri. Dia menunjukkan bahwa arus listrik akan hilang pada kumparan tersebut, seperti itu. Jadi ketika magnet ini masukkan ke dalam, jarum galvanometernya ini bergerak ke arah kanan yang menunjukkan arus listrik itu akan mengalir pada kumparan tersebut. Lalu magnet ini berada di dalam kumparan, jarum galvanometernya ini akan tetap kembali ke semula ke titik nol. Dan juga ketika magnet ini digerakkan keluar, maka jarumnya ini akan bergerak ke arah berlawanan atau ke arah kiri, dan menghasilkan arus listriknya ini tidak akan mengalir pada kumparan tersebut. Nah, itu prosesnya, proses dari induksi elektromagnetik. Karena apa? Karena konsepnya kayak gini yang tadi, bahwa ketika magnet ini dimasukkan, berarti medan magnet atau garis-garis magnet itu akan menghasilkan, akan mengakibatkan arus listrik yang ada di kumparan ini akan mengalir. Jadi si kumparan ini menghasilkan arus listrik seperti itu, dan ini ialah yang disebut dengan arus induksi. Dan ketika magnet ini masuk, maka kedua ujung yang ada di kumparan tersebut akan menghasilkan beda potensial, beda tegangan. Jadi itulah yang disebut dengan GGL induksi. Jadi prinsipnya ketika magnet ini dimasukkan, maka arus yang dihasilkan pada kumparan ini adalah arus induksi. Sedangkan pada saat magnet dimasukkan juga akan menghasilkan beda potensial. Nah, beda potensial itu yang disebut dengan GGL induksi, seperti itu. Jadi kalau medan magnet pada elektromagnet itu beda potensial atau tegangan itu disebut dengan GGL induksi. Kalau arus yang mengalir pada kumparan akibat dari magnet tersebut itu yang disebut dengan arus induksi, seperti itu. Nah, adapun faktor induksi elektromagnetik itu ada 3. Yang pertama, ada kecepatan perubahan medan magnet. Nah, semakin cepat perubahan medan magnet, artinya garis gaya magnet yang menembus bidang itu semakin besar, maka arus yang ditimbulkan semakin besar. Jadi magnet yang masuk ke dalam kumparan ini, ketika garis medan magnetnya itu semakin banyak, maka arus listrik yang mengalir pada kumparan itu akan semakin besar, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak lilitan. Nah, banyak lilitan itu banyaknya kumparan pada konduktor listrik. Maka semakin besar atau semakin banyak lilitan, otomatis elektron yang mengalir itu pun semakin besar, sehingga sumber listriknya pun akan semakin besar, sehingga arus yang dihasilkannya juga dapat lebih besar, seperti itu. Jadi intinya semakin banyak lilitan maka arus listriknya akan semakin besar, seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir adalah kekuatan magnet. Nah, semakin kuat magnet tersebut, maka arus listrik yang dihasilkannya pun akan semakin besar atau semakin kuat. Jadi, semakin kuat magnetnya, maka elektron yang bergerak itu semakin kuat, akibatnya menghasilkan listrik yang semakin besar, seperti itu. Jadi, faktor induksi elektromagnetik itu ada 3, ada kecepatan perubahan medan magnet, ada banyaknya lilitan, dan juga ada kekuatan magnet, seperti itu.
Jadi semakin cepat perubahan medan magnet akan semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Semakin banyak lilitan, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Semakin kuat magnetnya, maka akan semakin besar listrik yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, dari pembelajaran fisika hari ini dicukupkan sekian. Tidak ada tugas karena kita melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Kembali lagi ke pembelajaran daring online. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, dan tetap jaga aktivitas fisik, baik olahraga lebih rutin lagi, tetap produktif meskipun berada di rumah, seperti itu. Dan juga jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak satu sama lain, dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun, seperti itu. Jazakumullahu khairan kasir, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.